Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, kita semua jumpa lagi dengan saya Marufsan di channel Ruang Tentor ini. Jadi pada video yang ke-49 ini ya teman-teman, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi tes PPG perjabatan tahun ini yang kemungkinannya bakalan dibuka di bulan 3 ya, bulan depan. Nah di video ke-48 kita sudah sampai di soal nomor 19 ini, namun sebelumnya sudah ada beberapa nomor bagian yang kita sudah bahas ya teman-teman, yaitu bagian yang pertama ini. Jadi teman-teman yang sudah menyimak di video ke-48 mungkin semua sudah menyimak ya bagaimana pembahasannya. Kemudian di pernyataan kedua juga sudah kita bahas ya, dan di pernyataan ketiga ini yang terakhir kita bahas, dan kita akan bahas nanti di bagian keempat. Dan kita akan membahas juga beberapa soal dan tentunya kita akan berikan juga oleh-oleh di akhir video. Ya, baik ya, kita langsung saja bahas ini ya. Kita tidak perlu berikan waktu 10 detik untuk teman-teman semua. Coba diperhatikan di sini, masih informasi 8 ya yang tadi itu. Pada bagian belakang panggung diberikan layar sebagai background ya dengan ketinggian 4,5 meter. Nah, berikan tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Saya melihat di video ke-48 itu sudah ada yang mengerjakan ya, dan ini pernyataannya benar, yaitu 9 potong. Nah, di sini dikatakan untuk membuat sebuah layar dilakukan dengan menyambung kain ya. Jika ukuran satu potong kain itu 3 meter kali 1,75 meter, maka apakah banyaknya potongan kain itu yang diperlukan 9 potong ya teman-teman. Nah, masih ingat berapa panjangnya panggung tersebut ya, yaitu 10,5 meter. Jadi ini cukup mudah, ini kan ketinggiannya 4,5. Jadi tinggal kita bagi, begini caranya ya. Jadi 4,5 ya, ini kan ketinggiannya dikali dengan lebarnya dulu ya, lebarnya panggung atau panjangnya panggung seperti itu. 10,5 ya. Jadi teman-teman semua yang tidak tahu ya dari mana tiba-tiba ada angka 10,5, bisa disimak di video ke-48 ya, seperti itu. Nah, tentunya dibagi dengan ukuran kain yang diperlukan yaitu 3 meter, 3 dikali dengan 1,75 meter. Nah, saya akan mengerjakan membahas pakai dua cara ini ya. Cara yang pertama dengan tetap menjadikan ada komanya di sini, yaitu tinggal kita bisa coret-coret saja ya teman-teman. Ini diperlukan sedikit skill, tapi nanti kita akan membahas juga bagaimana caranya menghitung tanpa menghitung komanya ya, atau kita bisa hilangkan desimalnya seperti itu. 4,5 dibagi 3 ini kan bisa ya, dapatnya 1,5 ya. Kemudian 10,5 dibagi dengan 1,75 itu dapatnya 6 ya. Jadi 1,5 dikali 6 itu dapatnya adalah 9 ya. Jadi 9 potong. Jadi ini benar. Nah, coba kita hitung bagaimana kalau misalkan kita bisa abaikan komanya, ya desimalnya. Ini untuk teman-teman yang memang fobia dengan desimal. Tetap kita tulis dulu ya, 4,5 dikali dengan 10,5 dibagi dengan ya 3 dikali 1,75. Kita bisa abaikan komanya ya dengan cara mungkin ini bisa dikali, ini kan dikali 100 ya. Kenapa dikali 100? Kita perhatikan berapa banyaknya angka di belakang koma yang tersedia di sini. Ini kan satu angka, ini dua angka. Kita ambil yang paling banyak, dua angka, berarti semuanya dikali 100. Ya, semuanya dikali 100 berarti kemungkinannya begini. 4,5 ini dikali 100 berarti 450. Ya, 10,5 dikali 100 berarti 1050 ya, atau 1050. Kemudian yang di bawah ini 300. Jadi semuanya ya dikali 100 harus adil. 1,75 dikali 100 berarti 175. Nah, sekarang tinggal kita coret-coret manja ya, teman-teman. Misalkan, ini kan bisa dihilangkan dulu komanya ya. 45 dibagi 30, itu dapatnya, atau bisa juga. Ini komanya, ini juga. Nolnya maksud saya ya. Seperti itu. Jadi hilang semua nolnya. 45 dibagi 3, ini dapatnya 15. Nah, sekarang kan tinggal dilakukan perkalian dengan pembagian. 15 dikali 105, dibagi 175 nanti dapatnya 9 ya, sama saja. Nanti kita semua pilih yang mana yang membuat kita semua suka, nyaman ya. Kalau ini angkanya besar ya, kalau ini desimal. Oke, kita lanjut soal yang baru ya teman-teman ya. Nah, ini jadi tadi ini pernyataannya benar ya. Kita simpulkan dulu ya untuk soal nomor
ini. Jadi ini pernyataannya benar. Jadi salah, benar, salah, benar. Oke, tapi sebelumnya kembali saya mengajak teman semua yang ingin ya memperdalam lagi ya untuk persiapan menghadapi PPG Perjabatan tahun ini. Ini merupakan desain yang kedua yang kita buka tahun ini ya. Biayanya cuma 79.000, fasilitasnya tersedia di sini. Bisa semua lihat dulu ya, dibaca dulu sebelum mendaftar registrasi. Bisa konfirmasi ke nomor yang tersedia yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada bacaan yang terbaru ya, temanya tentang pohon pinus. Di Indonesia, pohon pinus disebut juga dengan pohon tusam. Pohon pinus biasa hidup di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Sifat pohon pinus ini mampu menahan pergerakan tanah di daerah miring ya, agar tidak longsor karena akar-akarnya sangat kuat untuk menahan gerakan tanah. Pohon pinus biasanya hidup bergerombol sehingga membentuk hutan pinus yang menjulang tinggi. Nah, sekarang di sini. Untuk mengukur tinggi pohon ya dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu penggaris segitiga. Coba lihat gambar ya, gambar berikut seperti ini modelnya ya. Pak, saya jalankan dulu waktunya ya. 10 detik. Ya, jadi ini merupakan soal tentang bangun datar ya, khususnya tentang kesebangunan. Ya, ini juga sempat kita berikan oleh-oleh di video ke-48 dan sudah ada yang kerja ya. Coba kita bahas. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini sebenarnya cukup mudah ya, yaitu kita membandingkan dua bangun segitiga. Kita memasangkan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun yang sama. Maksudnya gimana, Kak? Nah, coba dilihat. Coba saya gambar dulu seperti ini ya. Ini kan ada segitiga kecil ya, yang ada tanda merah ini. Kemudian ada segitiga besar. Ya, tentunya segitiga siku-siku juga ya, seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan untuk segitiga yang kecil. Di sini kan 40 cm, ya. Ini 30 cm. Kemudian di sini, itu panjangnya 20 meter. Kita jadikan cm, harus sama ya. 20 meter itu sama saja dengan 2000 cm. Nah, ini kan yang ditanyakan jarak pengamat ya. Jarak pengamat dengan puncak pohon pinus. Artinya kan yang ini dari sini sampai di sini berarti sama saja ya. Sebenarnya sama saja, ini yang dihitung adalah tingginya pohon pinus tersebut. Ya, dengan puncak pohon pinus berarti tingginya. Ya. Nah, sekarang berarti kita bisa menggunakan teori kesebangunan. Kita memasangkan ini pasangan yang ini ya, 30, ini pasangannya yang di sini. Yang ditanyakan X. Jadi kita bandingkan ya. Misalkan 30 per X sama dengan 40 per 2000. Seperti ini modelnya. Bisa juga terbalik ya. Bisa X per 30 sama dengan 2000 per 40. Bisa ya. Atau bisa juga begini. 30 per 40 X per 2000. Jadi harus perbandingannya itu selaras. Ya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan dulu ya. Supaya tidak terlalu besar angkanya. Misalkan ini nolnya bisa kita coret dulu ya. Ya, jadi yang bisa dicoret itu kiri kanan atau atas bawah. Kalau silang begini tidak bisa. Justru kalau silang itu harusnya dikali silang. Ya. Nah, ini 4 dengan 2000 bisa masing-masing bagi 4. Ini 1 di sini 500 ya. Nah, tinggal dikali silang ya, teman-teman. X dikali 1 berarti X. Kemudian 3 dikali 500 itu 1500 cm. Satuannya kan yang ditanyakan meter, berarti tinggal dibagi 100, yaitu 15 meter. Ya, jawabannya alfa. Bisa dipahami ya teman-teman, kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar ya, di bawah video. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih bacaan. Nah, ini saya sampaikan bahwa kalau misalkan ada bacaan seperti ini, kita bisa langsung to the point, bagian paragraf wacana yang memuat angka ya. Jadi ini sebenarnya bisa dihilangkan, tapi kalau misalkan mau dibaca boleh juga. Saya mau langsung baca di sini. Dalam menunjang sektor pengairan, pemerintah membangun waduk yang menampung air sehingga dapat digunakan ketika kekurangan air ya. Nah, sumber pengairan yang ada di masyarakat berasal dari waduk, sungai atau sumur yang dipompa menggunakan mesin penyedot air. Kekuatan penyedot air mempengaruhi debit air yang dipencarkan. Jika mesin penyedot air merek A tertulis debit 1200 liter per menit, artinya apa? Artinya 1 menit itu dalam 1 menit mesin tersebut mampu mengalirkan air sebanyak 120
liter ya. Jadi mungkin teman kalau sering melihat ya di pompa mesinnya ada keterangan debit, maka maksudnya itu seperti itu ya. Dalam 1 menit bisa memancarkan, bisa mengalirkan sebanyak berapa angka yang tertera di mesinnya ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat apa sebenarnya yang ditanyakan di sini. Ya, nomor 21 ada 4 pernyataan ya yang akan kita cek benar salahnya. Nah, berdasarkan informasi yang tadi, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Ya, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Nanti kita bahas ya, disimak dulu. B, pernyataan kedua, jika curah hujan rendah, penanaman padi di sawah menggunakan pengairan irigasi. 3, debit mesin penyedot air merek A adalah 20 liter per detik. Penyedot air A hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengisi toren air yang berkapasitas 720 liter. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, berikan waktu dulu 10 detik untuk teman-teman semua coba kerjakan. Ya, baik ya teman-teman semua, waktu habis ya. Nah, di sini untuk menjawab pernyataan apakah benar atau salah ini, debit adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Ini saya akan kembali tentang segitiga ajaib ya, yang menghubungkan ya, yang menggunakan antara debit, volume dengan waktu ya, seperti ini. Nah, di sini debit, di sini volume ya, di sini adalah waktu. Hubungannya sama dengan ya, teman-teman semua mungkin pernah mendapatkan segitiga ajaib untuk jarak kecepatan waktu ya. Nah, kalau misalkan antara atas dengan bawah ini dibagi ya, terus yang horizontal ini dikali. Saya tuliskan seperti ini maksudnya. Kalau misalkan debit ya, debit ini rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu ya, karena ini dibagi. Terus kalau misalkan volume ditanyakan, berarti ini dikali, debit dikali dengan waktu. Terus kalau misalkan waktu yang ditanyakan, itu berarti volume dibagi dengan debit. Nah, kalau kita perhatikan di sini, debit ini adalah hasil bagi atau perbandingan antara volume dengan waktu. Berarti pernyataan ini benar ya. Oke, next nomor 21 bagian kedua. Silakan. Nah, oke. Nah, di sini jika curah hujan rendah, penanaman padi di sawah menggunakan pengairan irigasi. Ini benar ya, teman-teman. Karena manfaat irigasi itu, jadi manfaat irigasi, oke, ini adalah dia membantu penyediaan air ya, membantu penyediaan air untuk menanam padi di sawah. Jadi kalau misalkan jika curah hujannya rendah, itu penanaman padi di sawah ini pengairannya itu menggunakan bantuan irigasi ya. Jadi kalau manfaat irigasi di sini membantu ya, membantu penyediaan air ya. Untuk apa? Untuk penanaman padi. Untuk penanaman padi di sawah. Oke, baik, kita lanjut lagi ke soal 21 pernyataan ketiga. Silakan. Nah, sekarang debit mesin penyedot air di sini merek A adalah 20 liter per detik, benar atau salah? Kita lihat ya, debit mesin A itu di bacaan ya. Untuk debit mesin A itu kan tertulis 120 liter ya per menit ya. Ini ada di bacaan tadi ya, di informasi ke-10. Ini kalau kita ubah ke detik, ini bisa saja ya, ini cukup mudah. 120 menit ini kita ubah ke detik berarti 60 detik. Nah, ini kan bisa dibagi. Jadi ini liter per detik. Berarti 120 dibagi 60 ini dapatnya 2 ya, 2 liter per detik. Berarti ini pernyataannya salah. Oke, next lagi. Pernyataan keempat, silakan. Ya, di sini tertulis penyedot air A hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengisi toren air yang berkapasitas 720 liter.
Apakah memang penyedot A ini membutuhkan waktu 5 menit untuk mengisi toren yang berkapasitas 720 liter? Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti waktu yang akan dicari. Karena ini yang ditanyakan kebenarannya, benar atau salah. Berarti kita menggunakan rumus waktu ya. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Nah, volumenya kan 720. 720 liter. Debitnya itu 120. Ya, 120 liter per menit. Berarti 720 dibagi dengan 120 dapatnya 6 menit. Ya, ini 5 menit. Berarti ini salah. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk tadi itu benar-benar salah-salah ya. Untuk nomor 21. Kita lanjut ke soal baru nomor 22. Coba diperhatikan. Perhatikan kembali informasi 10 tadi. Pak Maman akan mengairi sawah seluas 0,5 hektar. Pak Maman membutuhkan 30 liter air untuk mengairi sawah setiap 1 meter persegi. Ingat ya, ini katanya Pak Maman ini membutuhkan 30 liter air untuk mengairi sawah setiap 1 meter persegi. Berarti kita harus cari dulu berapa luas sawahnya ini Pak Maman ya. Tetapi kan di sini diketahui 0,5 hektar. Bagus ini kalau kita jadikan juga dalam meter persegi. Ada 4 pernyataan, bisa semua lihat dulu ya. Di sini waktu yang diperlukan untuk mengiris sawah Pak Maman adalah 8 jam dengan mesin A. Bagian pernyataan kedua, waktu yang diperlukan untuk mengiris sawah Pak Maman dengan mesin B yang memiliki debit 500 liter per menit adalah 5 jam. Mesin A membutuhkan waktu 10 jam untuk mengiris sawah seluas 2.400 meter persegi. Pernyataan keempat, pada mesin B tertulis debit 500 per menit. Apakah sama artinya dengan debit 10 liter per detik? Kita bahas satu per satu ya. Silakan semua kerjakan dulu. Ya, oke, diperhatikan ya. Tadi itu kan dikatakan luas sawahnya kan 0,5 hektar. Jadi luas sawah, oke, itu sama dengan 0,5 hektare. Kita jadikan dulu meter persegi ya. Berarti dikali 10.000. 0,5 dikali dengan 10.000 meter persegi itu sama dengan 5.000 meter persegi ya. Oke. Nah, berarti kebutuhan air kita cari dulu ya berapa kebutuhan airnya untuk semuanya ya, untuk 5.000 meter persegi ini. Jadi kebutuhan air sama dengan 5.000 dikali 30 ya, karena kan dikatakan di sini 30 liter air untuk 1 meter persegi. Berarti kalau 5.000 meter persegi itu tinggal dikali 30 dapatnya 150.000 liter ya. Nah, sekarang kita akan cek apakah waktu yang diperlukan untuk mengairi sawah yang dibutuhkan air kan 150.000 liter. Apakah waktunya 8 jam? Ya, benar atau salah? Berarti waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya itu kan 150.000 ya. Dibagi dengan berapa debitnya tadi? 120 ya. Ini kita bisa langsung bagi saja ya teman-teman. Jadi 15.000 dibagi dengan 12 dapatnya 1.250 menit ya. Oke, tapi ini diminta dalam satuan jam. Berarti tinggal dibagi 60. Berarti nanti dapatnya ini kalau kita bagi 60 itu dapatnya 20 ya, 20,83 jam. Sehingga pernyataan ini salah ya. Oke, next lagi pernyataan kedua, silakan. Ya, coba dilihat di sini. Berikan tanda centang pada kotak pernyataan ya, yang benar. Nah, di sini waktu yang diperlukan untuk mengiris sawah Pak Maman dengan mesin B yang memiliki debit 500 liter per menit adalah 5 jam. Nah, kalau tadi itu debitnya 120, ini debitnya 500. Dengan kebutuhan air yang sama ya, yaitu 150.000 liter. Jadi kebutuhan air sama dengan 150.000 ya. Nah, berarti apakah waktunya 5 jam ketika debitnya 500 liter per menit? Jadi waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya adalah 150.000 ya. Dibagi dengan
Debitnya itu 500. Ya, nah berarti ini kita tinggal bagi saja ya, sederhanakan, hilangkan dulu nolnya. Jadi 1.500 dibagi 5 dapatnya 300 menit. Ya, 300 menit ini sama saja dengan 5 jam. Berarti pernyataan ini benar ya. Oke, lanjut lagi ke soal pernyataan berikut. Silakan. Ya, oke. Coba di sini. Mesin A membutuhkan waktu 10 jam untuk mengairi sawah seluas 2.400 meter persegi. Bukan lagi yang luas sawahnya ini yang dihitung adalah 5.000 meter persegi, sebagaimana yang tadi kita hitung. Tetapi luas sawahnya di sini adalah 2.400 meter persegi. Tentunya kebutuhan airnya beda lagi, ya. Jadi kalau kebutuhan air, tadi kan itu 1 meter persegi itu membutuhkan 30 liter air. Bagaimana kalau 2.400? Berarti tinggal kita kalikan saja ya. Oke, 2.400 dikali dengan 30 dapatnya ini 72.000 ya. 72.000 liter. Nah, sekarang kita hitung waktu yang diperlukan. Waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. Volumenya adalah 72.000 dibagi dengan debitnya. Berapa debitnya teman-teman? 120 ya. Kita menggunakan debit yang sama. Berarti kita memperoleh ini W sama dengan, hilangkan dulu nolnya. 7.200 dibagi dengan 12 dapatnya 600 menit. Ya, 600 menit ini kalau kita bagi 60 untuk dijadikan jam berarti sama dengan 10 jam. Berarti pernyataan ini benar ya. Oke, nah pernyataan berikut. Silakan. Ya, ini cukup mudah ya. Pada mesin B tertulis debit 500 liter per menit. Apakah sama artinya dengan debit 10 liter per detik? Ya, ini kan cukup mudah ya. Jadi debit mesin B sama dengan 500 liter ya per menit. Berarti kita ubah menit ini menjadi 60. Jadi 500 dibagi dengan 60 itu dapatnya sekitar 8,33 liter per detik. Berarti ini pernyataannya salah ya. Oke teman-teman, untuk nomor berikut saya berikan 2 nomor oleh-oleh ya. Ini oleh-oleh yang pertama. Ya, silakan dikerjakan. Kemudian ini oleh-oleh yang kedua. Jadi saya berharap semua mengerjakan ya kedua nomor oleh-oleh ini. Karena kalau berkenan boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Dan agar di-share ya video ini ke rekan-rekannya untuk didiskusikan sama-sama ya teman-teman. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Semoga semua bisa lulus tes ya pada tes PPG Perjabatan tahun ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.